guys, assalamualaikum. Masih tetap dengan saya Kang Haji. Ini saya mau ngenalin pohon unik sih, kalau saya bilang ini pohon unik saya guys. Ini namanya itu Sansevieria. Dilihat dari daunnya itu dia keras banget dan dia tebel. Dia daunnya itu seperti kayak apa ya? Kayak daun lidah buaya, hampir mirip kayak lidah buaya. Dia tebel guys. Nah, ini bagus banget buat hiasan di dalam rumah ya, di bupet, TV atau di dalam kamar juga bagus. Nah, fungsi dari pohon ini itu dia bagus bisa buat nyerap kayak debu gitu ya, yang kalian pada malas bersih-bersih rumah atau segala macam, ini masih bisa lah buat nyerap debu. Nah, ada kelebihan lain selain pohon ini yang sedikit berbau mistis. Ini tuh bisa buat nyerap racun guys. Jadi nyerap racun yang di dalam rumah itu bagus banget. Dan di sini kita bisa lihat kita cukup taruh aja di mana lah, kalau di mana kita selera ya, naruhnya di mana, di atas TV boleh, di dalam kamar boleh. Yang penting jangan di kamar mandi guys, kurang bagus lah kalau di kamar mandi. Itu bisa bagus, bisa buat racun sama debu ya. Ini di sini udah mulai ada tunas kecil nih guys. Bagus banget nih, udah mulai tumbuh lagi ya daunnya ya. Itu bagus banget. Pokoknya pohonnya, daunnya itu dia hampir kayak lidah buaya. Dia berlubang juga. Lekukan tuh seperti kayak lidah buaya, kayak perahu gitu lah, kayak perahu gitu ya. Dia tebel, keras. Nah, kalau bilang pohon ini sedikit berbau mistis, kita nggak boleh ketinggalan guys. Ada pohon yang benar-benar penuh sejarah dan makna yang luar biasa. Itu pohon apa sih? Banyak orang bilang. Kita bisa jelaskan guys. Di sini saya ada pohon bidara Arab. Apa sih bidara Arab? Nah, di sini banyak, mungkin buat yang sorry ya, bukannya sedikit bilang agama, mungkin kalau buat orang muslim tau lah bidara Arab ya, tapi fungsinya ada sebagian yang nggak ngerti gitu. Nah, di sini bidara Arab tuh bisa kita bedain guys. Saya ada di sini ada bidara Arab doang sih, harusnya ada bidara laut juga. Itu ada perbedaan. Kalau dari bidara Arab itu dari durinya udah kelihatan ya. Durinya tuh dia lebih panjang, kecil-kecil gini kan, bisa dilihat. Kecil-kecil gini lebih panjang. Dan dia look dari daun bidara Arab ini, dia lengkungnya ke dalam ya, seperti kayak sendok, modelnya kayak sendok. Nah, dia luar maupun dalam warna warnanya hijau. Nah, sedikit bilang kelebihan dari pohon bidara Arab itu guys. Pohon bidara Arab itu dia sendiri mempunyai arti tersendiri ya, dan dia bisa digunain buat hal yang sedikit berbau mistis, itu kayak penangkal sihir maupun santet, kena ya kesurupan, kena jin, itu bisa. Cukup kita petik dari daun bidara ini, minimal ganjil guys, 3, 5, 7 atau 11 itu harus ganjil. Caranya gimana? Cukup kita tuangkan kita rebus dulu pakai air putih, rebus air. Nah, kita masukin ke air panas itu, kita masukin, kita minumin ke orang, ke pasien lah, saya bilang pasien lah, yang orang lagi kena gangguan jin itu. Dan ini pun ada buahnya guys. Kalau nanti komen ya kalau saya salah. Kalau nggak salah itu di Malaysia sendiri itu buahnya tuh dibikin jus maupun kayak sirup. Jadi dia buahnya itu kecil-kecil gitu sih ya modelnya. Ini belum ada ya, pohonnya masih kecil. Jadi dia bisa dibikin sirup maupun jus. Bisa diminum seperti minuman sirup-sirup biasa gitu. Bagus banget buat kesehatan. Nah, dari daunnya ini kalau di Indonesia sendiri guys, itu bisa buat pengobatan lah ya, pengobatan orang sakit yang susah haid, susah buang-buang air, sering sakit-sakit perut maupun sakit kepala, itu dari daunnya bisa. Caranya gimana? Kita petik sebagian daun yang udah tua seperti ini, kita petik. Nah, terserah, bebas, nggak harus ganjil kalau itu ya. Kita petik dan kita keringkan dulu guys. Habis kering, semaksimal mungkin harus benar-benar udah kering. Setelah kering, kita beli kapsul yang kosong. Kapsul yang kosong itu
Ini kita kalau bahasa saya itu bilangnya becek-becek ya, karena saya orang Jawa. Becek-becek itu kita ditumbuk ya, ditumbuk. Itu masukin guys ke kapsul yang kosong itu. Insya Allah itu bisa ngelancarin orang haidnya susah, buang-buang air susah, sering sakit kepala. Insya Allah tuh bisa. Nah, kalau bilang bisik itu kita nggak boleh tinggalin guys, tradisi Jawa ya. Kalau di Jawa sendiri biasanya bidara Arab ini dia mengambil bukan dari pohon, mengambilnya bukan dari daun ataupun batang maupun durinya ya, tapi dia lebih kalau di Jawa sendiri ngambilnya dari pangkal pohonnya ini. Nah, pangkal akarnya ini juga nggak boleh kalau disilek-silek gini, ini harusnya udah besar. Batang berarti ya. Batang ya. Itu kondisi udah kering, kita kupas dan kita jemur. Itu bisa buat pengobatan juga sih. Kalau orang Jawa lebih larinya ke situ ya. Bisa buat penangkal sihir yang tadi saya bilang, ambil dari daunnya minimal ganjil. Kalau enggak kita potek dari batangnya ini, kita selipin di bagian jempol kaki, tekan, insya Allah itu bisa sembuh yang kena sihir maupun gangguan jin lah gitu kan. Nah, tapi kalau umpama dijemur aja nih Kang nih, kan otomatis kan orang kan malas beblok terus nyari kapsulnya, itu kan ribet riwah kan. Lebih efisien gimana caranya biar lebih enak? Kita rebus aja, kasih air terus kita minum, nggak apa-apa kan, sama aja khasiatnya. Nah kalau kayak gitu bisa sih pakai direbus pakai air, tapi airnya jangan terlalu banyak ya, minimal segelas lah. Karena kan nanti airnya itu pas direbus, kalau dicampurin pakai daun bidara ini, dia kan sedikit berubah warna sedikit kayak ke kuningan gitu. Itu bukan kotoran maupun itu bukan racun, tapi itu insya Allah khasiatnya. Itu toksinnya berarti ya? Toksinnya ya. Kayak kita nyeduh teh aja gitu ya? Ya, rasanya biasa. Gimana sih rasanya, biasa antah gitulah, antah gitu. Jadi nggak ada rasa gimana tuh enggak. Berarti kalau mau manis tergantung selera, kita kasih gula ya? Bisa. Tapi kalau menurut saya lebih bagus tawar. Nah, kalau dulu nih sedikit ada sejarah guys, pohon bidara Arab ini. Dulu waktu buat yang orang tahu agama, tolong sih kalau saya salah komen ya. Dulu anak atau cucunya Rasulullah waktu meninggal itu sempat dimandiin. Pas dimandiin Rasulullah lewat dan Rasulullah bilang kalau dimandiin lah pakai daun bidara Arab, minimal 3, 5 atau 7 kali dimandiin pakai bidara gitu. Gunanya apa sih? Buat mensucikan, ngilangin najis yang orang sudah meninggal itu guys. Nah mungkin pohon bidara Arab ini mungkin sampai di sini aja guys ya, sama ada pertanyaan nih Kang nih, kenapa namanya bidara Arab? Memang ini daun-daun dari Arab atau gimana? Ini dulu pohon sejarahnya tuh kembali lagi buat yang kayak ustadz maupun ulama yang mengerti. Kalau saya salah tolong komen ya, tegur. Kalau setahu saya ini pohon itu dulunya tuh di surga ada. Dan ini bisa dibilang spesial pohon ini tuh bener-bener nggak dimiliki sama pohon-pohon yang lain. Yang tadi saya bilang bisa buat penangkal sihir, gangguan jin, bisa buat pengobatan. Buahnya pun bisa bikin jadiin jus maupun manisan ya. Sirup itu kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia sendiri lebih larinya lebih ke situ ya, buat pengobatan segala macam. Dan dulu di surga tuh ada. Dan Rasulullah pun mensunahkan kok kalau kita mandikan jenazah pakai daun bidara. Bidara ini bisa. Sunnah lah kalau Rasulullah pun sunnah. Minimal 3, 5, 7. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kang nih. Kalau umpama yang pakai susuk matinya susah, pakai daun apa tuh Kang? Wah, kalau itu Allahu alam ya. Kalau saya kurang paham kalau hal-hal seperti itu. Karena saya lebih mengupasnya tentang sejarah sih, bukan masalah susuk ini itu segala macam. Kan banyak yang komen juga tuh, kalau umpama yang pakai susuk matinya susah harus mesti pakai daun apa gitu loh. Balik lagi sama dukunya yang kemarin masang susuk aja mas. Gitu. Oke ya, mungkin sampai sini aja, insya Allah. Ini berarti sebentar Kang, ada pertanyaan lagi. Ini berarti daun bidara ini khusus di luar, outdoor ya. Berarti ini yang ini daun ini khusus di indoor, dalam ruangan. Iya. Ini bisa buat hirup sirkulasi udara kayak debu maupun
penyakit. Kok penyakit apa? Saya bilang iya bener ya, penyakit lah. Penyakit. Pohonnya sih lucu, dia keras kayak pohon. Daunnya keras, lucu kayak daun itu tadi saya bilang lidah buaya. Dan dia kayak perahu gitu, lucu sih. Lucu. Tapi dia kalau udah mulai dewasa, dia akan nutup seperti ini, guys. Akan nutup seperti ini. Nah, Kuncup berarti dia. kuncup, iya. Kalau ditegesin dari serat garis-garisnya, itu kita pasti ingat sama sayuran apa yang rasanya pahit. Pare. Pare ya, mirip banget seperti kayak serat pare ya. Dari serat looknya pun mirip banget seperti pare. Ini kalau udah kondisi udah sebesar ini, dia baru nutup. Tapi kalau masih kecil kayak gini, dia modelnya kayak perahu gitu, kayak Dia berarti megar dia. megar ya. Ini bagus banget buat hiasan, bagus banget. Ya udah, mungkin sampai sini guys ya, penjelasan daun bidara sama Sansevieria ini ya. Mungkin insya Allah hari yang minggu depan akan ada pohon-pohon yang lain lagi yang sedikit saya terangkan ya. Tambahin lagi dong Kang, jangan bidara Arab, ada beberapa jenis bidara kan, tolong besok dikupas lagi bidara-bidara yang lainnya seperti bidara laut, terus bidara apa lagi? Bidara Cina. Bidara Cina, bidara India. Berarti ada 3 bidara lagi yang belum kita kupas. Ada. Nah di sini kendala yang saya baru punya pohon bidara Arab. Nanti insya Allah kalau udah ada yang 3 bidara itu akan saya jelaskan manfaat maupun kegunaan pohon bidara yang tersebut itu ya. Oke guys, mungkin sampai sini aja. Jangan lupa subscribe, like, komen. Ya. Tetap masih dengan Kang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.